dari kitab Mazmur 34 ayat 19. Ini satu ayat yang luar biasa, yang sangat memberkati saya, dan ini mungkin Bapak Ibu sudah sering berulang-ulang, mungkin sudah mewarnai di dalam Alkitabnya. Mazmur 34 ayat 19, firman Tuhan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hati, yang remuk jiwanya. Sekali lagi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin, untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, ini tema yang luar biasa, dan ini merupakan pertanyaan abadi. Tiada henti-hentinya. Pertanyaannya sangat luar biasa. Di manakah Tuhan saat aku mengalami penderitaan? Di manakah Tuhan saat aku mengalami penderitaan? Saya rasa ini bukan hanya pertanyaan Bapak Ibu, ini juga pertanyaan saya. Di manakah Tuhan saat aku mengalami penderitaan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan pertanyaan bukan hanya sekedar refleksi pribadi berkaitan dengan pribadi kita, tapi ini berupa jeritan hati, jeritan umat manusia sepanjang sejarah. Pasti akan bertanya, di manakah Tuhan saat aku mengalami penderitaan? Bapak Ibu, pertanyaan ini muncul saat rumah sakit penuh, ya kan? Tidak ada tempat lagi. Pertanyaan ini juga ketika doa kita yang panjang, yang mungkin berulang-ulang kita ungkapkan, Tuhan tidak jawab dan tidak mendapatkan jawaban. Bapak Ibu, ini juga berbicara, pertanyaan muncul ketika tangis yang sepanjang kawal malam mungkin kita keluarkan, bergumul di hadapan Tuhan. Bahkan orang yang beriman pun, yang mungkin sangat luar biasa, mengalami banyak mujizat, bahkan mungkin lewat hidupnya banyak mujizat Tuhan dilakukan, tentu akan bertanya, apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan memperhatikan? Apakah Tuhan benar-benar hadir saat mengalami kehancuran? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 38 ayat 19 ini sebenarnya menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Disinilah kita menemukan jawabannya, bahwa bukan sekedar teori, tetapi di sini ada kebenaran yang dibuktikan oleh pengalaman pribadi sang pemazmur, yaitu Daud. Bapak Ibu, kalau kita memahami kisah Mazmur 34 ini sebenarnya Daud alami ketika ia menyamar sebagai orang gila di hadapan Abimelek. Mengapa? Karena musuh itu bukan hanya musuh dari dalam, tapi juga musuh dari luar. Artinya ada tekanan yang begitu berat, sehingga ia diusir karena pura-pura gila, dan ia pergi. Kalau kita membandingkan ini dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15, di situ ada kisahnya. Nah, di dalam perjalanan pelarian, karena mengapa? Ia dikhianati, ia dikejar, bahkan berada dalam bahaya, dan tidak punya tempat yang aman. Inilah konsep atau konteks di mana pemazmur ini menaikkan mazmurnya, merupakan perenungan pribadi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari latar belakang inilah kita bisa melihat dan menunjukkan kepada kita bahwa mazmur ini hadir dari pendekatan dan penderitaan yang nyata. Jadi dia menaikkan mazmurnya karena ada pendekatannya dengan Tuhan, dan dia tidak memungkiri makin punya relasi dengan Tuhan, penderitaan juga mengikuti. Bukankah kita sering melihat diri kita seharusnya mengikut Tuhan makin sukacita, bukan? Makin bahagia, makin sejahtera. Tapi faktanya, realitanya, makin dekat dengan Tuhan, memberi hidup, berjalan bersama dengan Tuhan, justru penderitaan itu makin berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika tema ini diberikan kepada saya juga bertanya dalam hati, mengapa Bapak Ibu? Karena bukan hanya Bapak Ibu, bukan hanya satu orang, mungkin semua orang di saat situasi seperti ini, kondisi itu kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Tentu kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau diam?
Apakah engkau peduli? Tapi pemazmur ini memberikan kita jawaban. Kalau kita melihat seolah-olah menyalahkan Tuhan, tapi di sini justru Daud memuji Tuhan. Tuhan sudah pakai kok, berikan satu panggilan khusus memimpin umat Tuhan menjadi raja, tapi justru kok penderitaan, dihimpit sana sini, keluarga sendiri, orang lain, musuh. Ini tidak mudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 34 ini adalah mazmur pujian, dan ini juga mazmur kesaksian di mana Tuhan mendengar, Tuhan juga menolong, Tuhan juga hadir. Bapak Ibu, mari kita melihat bagian demi bagian daripada Mazmur 34 ini. Sekali lagi bahwa Mazmur 34 ayat 18 itu merupakan salah satu ayat yang paling menghibur di dalam Alkitab. Secara khusus bagi yang sedang berada di dalam tekanan hidup, mengalami kesedihan yang mendalam dan penderitaan batin. Ayat ini bukan hanya deklarasi pujian, tetapi juga pernyataan yang mendasar, pernyataan iman yang mendalam tentang siapa Tuhan itu dan bagaimana Tuhan itu berhubungan dengan penderitaan manusia. Kalau kita mengurai satu demi satu bagian ayat ini, kita akan melihat betapa kayanya maknanya dalam hidup kita. Mari kita melihat frasa yang pertama. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat. Saudara, kalau kita melihat teks aslinya, ini menggunakan kata kerja yang memiliki pengertian berarti dekat atau mendekati. Namun secara pemahaman di dalam iman kita, kata dekat di sini bukan sekedar kehadiran fisik atau ada bagian tertentu. Tidak. Tetapi ini menunjuk pada relasi, hubungan. Ada keterlibatan dan ada komitmen Tuhan di dalam situasi yang sedang dialami oleh umatnya. Ini adalah kehadiran yang aktif, di mana Tuhan tidak hanya hadir secara pasif atau sebagai pengamat, mengamati kita, oh ini dia sedang mengalami penderitaan. Tidak. Tetapi Tuhan terlibat aktif di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi secara penuh di dalam realita, di dalam kenyataan kehidupan kita sebagai umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam konteks penderitaan, ini berarti Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya berjalan sendirian, melainkan Ia hadir sehingga Ia akan menolong kita, bahkan memberikan kita penghiburan. Tidak hanya itu, Dia juga menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa pemazmur menyatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Kalau dalam bahasa Ibrani, karo, dekat, mendekati. Ini merupakan kehadirannya kepada orang-orang yang patah hati. Artinya bisa berbicara kelompok sosial, kelompok masyarakat yang mungkin secara komunitas mengalami tekanan. Tidak hanya itu, tapi juga mengalami tekanan psikologis. Di sana Dia hadir. Dia berada di dalam posisi yang sangat rentan dalam keadaan manusia. Disitulah Tuhan hadir. Pemimpin pujian tadi, Tuhan tidak hadir. Tuhan tidak begitu senang dengan orang kaya. Tidak juga. Dia juga hadir. Tapi Dia lebih dekat, bahkan mendekat. Tapi jangan cari-cari juga penderitaan, ya. Apalagi cari masalah, menjadi troublemaker. Jangan. Tapi ketika dalam situasi yang sulit sebagai umat Tuhan, Tuhan mendekat, Tuhan hadir aktif di sana. Tapi mengapa selalu kita berkata, di manakah Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan dalam situasi seperti itu, ini menyingkapkan karakter Allah yang punya belas kasih, yang penuh kasih. Dan kita di sini harus menggarisbawahi bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Mengapa? Karena Dia hadir secara aktif dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak melihat secara kasat mata kehadiran, tetapi kita bisa merasakan lawatannya dalam hidup kita. Dilanjutkan dengan frasa orang-orang yang patah hati. Kalau kita bertanya siapa sih orang-orang yang patah hati? Ungkapan patah hati di sini
Sebenarnya secara harafiah itu artinya yang hancur hatinya. Mengapa hati tidak punya tulang? Ya kan? Tapi dikatakan remuk hatinya. Ini bukan sekedar perasaan sedih atau kecewa. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, patah hati itu menuju kepada kehancuran emosional dan kerohanian yang sangat mendalam. Ya, tidak hanya perasaannya yang hancur, tapi juga kerohaniannya juga tergerus, ikut di dalamnya. Artinya, hanya Bapak Ibu yang bisa menceritakan. Mungkin saya bisa menceritakan pengalaman saya, tapi berbeda dengan pengalaman Bapak Ibu. Bagaimana yang namanya hancur hati. Ya, di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, ya, 1 bulan terakhir saya mengalami sedikit. Saya ingin memberikan kekuatan Bapak Ibu. Ya, tengah-tengah pergumulan kehidupan keluarga, ya, pribadi dan keluarga, khususnya keluarga saya pribadi, berjuang untuk kebutuhan hidup. Ya. Di saat yang sama, dalam perjuangan melayani Tuhan, memberi hidup secara totalitas, di saat yang sama juga Tuhan panggil orang yang paling dikasih. Seolah-olah dunia hancur. Di tengah-tengah seperti itu, mau menemukan jawaban di mana? Kita mau berlari kemana? Tentu tidak ada tempat pelarian selain hanya kepada Tuhan. Tengah malam, jam 00:07, disitulah semuanya seolah-olah dunia itu gelap. Dan saya berkata, Tuhan tolonglah aku. Mengapa? Karena saya hanya bisa menyaksikan lewat media video call orang tua mengembuskan nafas terakhir. Di tengah-tengah saya berdoa dan sedang membuka mata, dan saya berkata, Tuhan, semua pergumulan ini sudah hancur hati. Tapi disitulah Tuhan memberikan kekuatan, punya damai yang begitu luar biasa, seperti air yang disirami turun dari kepala. Sedih, ya benar sedih, tapi ada damai, ada ketenangan. Saya kembali ke kamar, ada rekan hamba Tuhan juga berkata, kenapa Bapak Pendeta? Saya bilang, Bapak berdoa untuk saya. Kenapa? Puji Tuhan, Bapak sudah dipakai Tuhan. Apakah saya berlarut dengan kesedihan kehilangan yang terkasih? Tidak. Tetap berharap kepada Tuhan. Siapa orang-orang yang patah hati? Saya tidak bisa mengidentifikasi di antara Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengidentifikasi apakah sekarang saya sedang patah hati, remuk hati di hadapan Tuhan. Hanya Bapak Ibu yang bisa menjawab itu. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab sering menggunakan gambaran hati itu sebagai pusat daripada kehendak, pusat daripada emosi, pusat daripada pikiran. Maka ketika hati seseorang itu patah, hancur, itu berarti keseluruhan jati dirinya itu tergoncang, bahkan remuk, hancur sehancur-hancurnya. Kalau hatinya, karena pusatnya sudah patah, sudah remuk, sudah hancur, semua bagian yang lain ikut merasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bisa disebabkan oleh bisa jadi karena kita kehilangan, bisa jadi kita mengalami karena kegagalan, bisa jadi kita mengalami kehancuran karena pengkhianatan, bisa juga karena penderitaan yang turun-temurun tidak berhenti, bahkan bisa juga dengan pergumulan batin lainnya yang mungkin pasangan kita tidak tahu, orang yang mungkin paling dekat dengan kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun disinilah kita melihat, justru disinilah kepada orang-orang inilah Tuhan taruh, Tuhan dekat, Tuhan mendekat. Saudara, itu artinya kehadiran Allah itu tidak bergantung pada kekuatan manusia, tetapi justru dicurahkan saat manusia berada pada titik terendah atau titik kelemahan secara total. Disitulah Tuhan hadir. Makanya dalam bagian ayat perjanjian baru katakan, justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Paulus mencoba mengelak dengan kelemahannya, tapi Tuhan berbicara, justru dalam kelemahanlah justru kuasa Tuhan sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Orang-orang yang patah hati adalah orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang kehilangan harapan, orang yang mengalami luka yang terdalam. Ini bukan sekedar kesedihan biasa, tetapi hancurnya semangat untuk hidup. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan menjauh. Tuhan tidak menjauh dari penderitaan, justru Dia mendekat. Dan dalam kekristenan, puncaknya kedekatan Tuhan dalam penderitaan umat manusia adalah ketika Yesus yang telah memberi diri menjadi manusia, merasakan penderitaan, menanggung derapan, cambukan, merasakan cambuk, tusukan dalam lambungnya, mahkota yang seharusnya itu dikenakan kepada kita, Dia terima, Dia merasakan itu. Itulah puncak penderitaan yang dialami oleh Tuhan ketika Dia dekat dengan penderitaan manusia. Masalah terbesar kita adalah dosa, dan itu Tuhan sudah selesaikan. Dia tidak melihat kita ganteng cakepnya, pintar, status sosialnya, kepemilikan kita, Dia tidak. Tapi Dia hadir, Dia mau kita bebas dari penderitaan. Dia mendekat saudara dan saya. Jadi puncak kedekatan Tuhan itu di dalam Kristus Yesus. Kita melihat di situ ada Tuhan yang dekat. Dan puncaknya adalah peristiwa di mana Yesus hadir. Kalau kita membandingkan dalam Yohanes 1:14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah tidak hanya dekat secara simbolis atau spiritual, tetapi sungguh benar-benar masuk ke dalam penderitaan manusia dalam pribadi, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya mengalami penderitaan, tapi Ia sendiri mengalaminya. Bagaimana itu ditolak, bagaimana itu difitnah, bagaimana ditinggalkan, bahkan sampai kepada disalibkan. Ini bukan teori, tapi Tuhan sudah memberikan teladan. Dan itulah bukti kedekatannya yang erat dengan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dilanjutkan dengan frasa selanjutnya. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dilanjutkan, Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Remuk jiwa di sini sebenarnya kalau kita melihat diartikan itu adalah terhancurkan. Ini merupakan hal yang sangat ekstrim daripada patah hati. Ya. Bila patah hati menunjukkan kehancuran emosional, maka kata remuk jiwa atau doka itu mencakup kehancuran total dari segi keberadaan manusia itu. Jati dirinya hancur, remuk. Jiwa yang hancur, berkeping-keping. Tidak hanya karena peristiwa luar, tetapi juga karena keputusasaan yang mendalam. Kita akan remuk jiwanya. Remuk jiwa itu merujuk pada kondisi paling rendah dalam kehidupan seseorang, di mana semua kekuatan, semua semangat, semua harapan itu lenyap. Sering kita istilahkan, kita sudah berada di titik nol dalam kehidupan kita. Ya, ada yang mengatakan juga, saya sudah sampai di lantai 1. Tergantung lantai satunya. Kalau ada basementnya berarti masih ada satu lantai lagi di bawah. Tapi kalau kita berada di lantai 1 beralaskan tanah, itu baru menunjukkan nol. Kadang-kadang sampai kita di titik itu Bapak Ibu. Tapi sekali lagi dikatakan, Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Artinya Tuhan peduli, Tuhan care dengan kita yang mungkin kehilangan semangat, kehilangan kekuatan untuk bangkit, kehilangan masa depan. Tapi disitulah Tuhan menyelamatkan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Ya, saudara, bukan hanya 1 bulan. Ya, Pastor Teguh merasakan bersama dengan saya. Ya, berbulan-bulan. Ya. Tapi Tuhan dekat. Tuhan menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan Allah yang kita lihat di sini adalah menyelamatkan. Ia menyelamatkan. Saudara, menyelamatkan di sini sama dengan akar kata dari nama Yesus, yaitu menggunakan Yosia. Sama dengan nama Yesus, Yosua. Ya. Bapak Ibu, ini menarik di sini. Mengapa? Karena kata yang digunakan di sini itu penyelamatan yang aktif. Bukannya, ayo pasti selamat. Tidak, tapi dia aktif di dalam. Tuhan bergerak mengangkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Ini bukan sekedar bantuan kecil dari Tuhan, tetapi penyelamatan dari bahaya maut, penyelamatan dari kehancuran, dari kebinasaan. Sekali lagi, puncaknya kedekatan Tuhan di atas kayu salib. Itu adalah penyelamatan yang sempurna, penyelamatan dari kebinasaan, dari kematian kekal. Maka dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Dan hidup yang dialami bukan hidup sementara, tapi hidup yang kekal. Saudara, Tuhan tidak hanya dekat, tetapi Dia juga bertindak. Penyertaannya bukan sekedar emosional, tetapi nyata dalam bentuk cara Allah bekerja dalam hidup kita. Ini merupakan kabar baik bagi semua saudara dan saya yang mungkin merasa hidupnya tidak bisa diselamatkan. Tapi justru di titik itulah Tuhan bekerja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagian ini, maka kita melihat dalam kehidupan kita. Itu artinya Allah tidak menjauh dari penderitaan, tetapi Dia hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Banyak orang percaya bahwa penderitaan itu adalah bukti bahwa Tuhan menjauh. Tetapi dalam Mazmur 34 ayat 19 itu menunjukkan sebaliknya. Saat kita hancur, saat kita remuk jiwanya, justru saat itulah Tuhan yang paling dekat dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, ketika saat itu, kemanakah kita berlabuh? Kalau Tuhan hadir di sana, kemanakah kita mencari jawaban? Kalau firman Allah Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan jiwa yang remuk. Kalau di saat yang sama sedang kita alami, kemanakah kita melangkah? Apakah kita melihat Tuhan? Atau masih mengatakan masih ada tetangga, masih ada orang lain? Tapi firman Tuhan jelas, Tuhan hadir. Tuhan tidak menjauh saat kita hancur, Dia malah mendekat. Ya, Mazmur 34 menunjukkan bahwa di dalam penderitaanlah kehadiran Tuhan yang paling nyata, yang paling bisa kita rasakan. Dan itu bukan jalan pintas keluar dari penderitaan. Ini merupakan jembatan untuk berjalan bersama Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Hal yang kedua yang kita pahami dari ayat ini, remuk itu bukanlah akhir. Walaupun kita melihat definisinya secara Alkitab, itu hancur, sudah tidak harapan lagi. Remuk bukanlah akhir. Mengapa? Karena Tuhan menyelamatkan. Dalam dunia yang mengagungkan produktivitas dan pencapaian, remuk jiwa itu tampaknya seperti akhir dari segala-galanya. Tapi melalui Mazmur 34:19 menyatakan bahwa dari kehancuran itulah Tuhan memulai karyanya dalam hidup kita. Ini memberikan harapan yang nyata, yang mungkin saudara saya sedang merasa bahwa tidak layak, tidak kuat, tidak punya masa depan. Justru disitulah Tuhan menyelamatkan. Hal yang ketiga yang kita bisa dapatkan dari ayat ini, patah hati dan remuk jiwa itu bukanlah tanda iman yang gagal. Patah hati dan remuk jiwa bukanlah tanda iman yang gagal, tapi itu adalah ladang bagi anugerah Tuhan. Dunia menghargai kekuatan, dunia menghargai pencapaian, dunia menghargai keberhasilan, tetapi Tuhan dekat justru pada mereka yang lemah. Ia membalik cara pandang dunia. Kalau engkau berhasil, aku mendekat. Itu kata dunia. Ketika kita berhasil, orang berbondong-bondong. Ketika kita jatuh sampai pada titik nol, menjauh. Disitulah Tuhan hadir. Orang lain tidak bisa mengisi itu. Orang yang terdekat kita tidak bisa hadir di saat seperti itu. Tapi justru disitulah Tuhan hadir. Tuhan mengangkat, Tuhan memegang tangan kita, Tuhan menepuk bahu kita. Ayo bangkit. Mengapa? Karena kita tahu jawabannya. Tentu sebagai gereja, komunitas umat Tuhan, ini merupakan perpanjangan tangan kedekatan Allah. Jika Allah dekat dengan yang hancur hati, maka di situ jugalah hadirnya gereja sebagai tubuh Kristus harus hadir di tempat yang sama. Bapak Ibu, kita adalah gerejanya, bukan hanya gereja dalam organisasi komunitas, tapi pribadi lepas pribadi adalah gereja Tuhan. Pelayanan bukanlah panggung hiburan rohani, tetapi itu adalah ruang kehadiran gereja. Di mana? Di rumah sakit. Di mana?
Di penjara. Di mana? Di panti sosial. Di mana? Di ruang-ruang hati yang hancur. Disitulah saudara dan saya, gerejanya sebagai alatnya hadir sebagai wakil Allah. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah hadir sebagai gerejanya, sebagai alatnya yang dekat dengan umat yang lain? Tentu bagi kita yang sedang mengalami penderitaan, Tuhan tahu, Tuhan dekat. Jangan percaya kepada kebohongan bahwa penderitaan berarti Tuhan meninggalkan. Justru melalui firman Tuhan ini, sekarang ini, saat hati kita paling hancur, kehadiran Tuhan itu paling kuat. Bagi saudara dan saya, sebagai gereja dan komunitas, hadirlah kita bagi yang hancur. Jika Tuhan dekat pada yang patah hati, maka gereja sebagai tubuh Kristus harus melakukan hal yang sama. Pelayanan sejati tidak hanya ada di atas mimbar ini, tetapi ketika hadir dalam pelukan, dalam kehadiran, dan dalam mendengar tanpa menghakimi. Itulah gereja. Tentu bagi kita semua yang hadir hari ini, firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Berhentilah untuk menghakimi penderitaan orang lain sebagai akibat dari dosa atau kurang iman. Mengapa? Seringkali ketika kita melihat orang lain menderita, oh itu karena dosamu, itu karena engkau tidak datang ke gereja, karena kurang iman. Daud bukan orang sembarangan, tapi dia mengalami remuk jiwa. Yesus sendiri disebut seorang yang penuh kesengsaraan dan bisa menderita kesakitan. Dalam Yesaya 53 ayat 3. Saudara, jika Yesus menderita, siapa kita untuk berpikir penderitaan itu adalah kutuk? Saudara, di akhir perenungan firman Tuhan hari ini, Mazmur 34 ayat 19. Ini merupakan jawaban dari Allah sendiri atas jeritan manusia yang bertanya, di manakah Tuhan saat aku menderita? Jawabannya adalah Tuhan sangat dekat, sangat dekat. Bahkan ketika tidak terasa, Dia tidak pernah jauh. Dan bukan hanya dekat, Dia juga bertindak, menyelamatkan, mengangkat, bahkan memuliakan, mengembalikan kita kepada posisi yang semula. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah ada di tengah-tengah penderitaan kita. Ketika Yesus bergantung dan digantung di atas kayu salib, Ia pun berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tentu juga pernyataan yang sama, bukan? Di tengah-tengah kesedihan yang kita alami. Tapi klimaks dari penderitaan itu, justru disitulah keselamatan itu hidup. Justru pernyataannya, di manakah engkau? Tuhan, Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sama kan? Tuhan, di manakah engkau saat aku mengalami penderitaan? Puncaknya dalam Yesus adalah mati di atas kayu salib. Ketika itu berakhir, justru keselamatan itu kita alami. Kalau tidak mengalami itu, dikatakan bagi yang lain, jikalau benih tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau benih jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara saya, apa yang perlu dimatikan dalam hidup kita sehingga itu bisa berbuah? Apa yang perlu dikikis supaya kita menghasilkan banyak buah? Tuhan mendekat. Saat suara kita habis, Tuhan tetap mendengar. Dan saat kita merasa tak ada lagi harapan, justru Tuhan bekerja dalam diam, yaitu menyelamatkan. Jadi pertanyaan, jadi di manakah Tuhan saat aku mengalami penderitaan? Dia sangat dekat, bahkan lebih dekat dari nafas kita. Dia lebih dekat dari rasa sakit kita. Dia hadir, Dia sangat peduli. Bahkan Dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita berdoa.